Saudaraku, dalam beberapa hadis, Rasulullah mengabarkan tentang beberapa wanita penghuni surga. Apa yang mereka ucapkan dan lakukan, sehingga mereka disematkan oleh Nabi Muhammad sebagai penghuni surga. Yuk kita simak bersama, agar dapat menjadi contoh dan tauladan buat kita, agar dapat mengikuti jejak mereka, sehingga kelak menjadi penghuni surga. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Hakim nomor 4853 dari Aisyah, bahwa Rasulullah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Huwailid, dan Asyiyah. Hadis ini dinilai Adz-Dzahabi sahih sesuai dengan syarah Muslim. Maryam binti Imran adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Maryam adalah putri dari keluarga Imran. Keluarga Imran adalah keluarga mulia pada masa itu, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Beliau adalah satu-satunya wanita dari Bani Israel yang menjadi pelayan tempat ibadah di Baitul Maqdis. Beliau adalah wanita terbaik dan sempurna di masanya. Ini dijelaskan di dalam hadis Bukhari nomor 3432 dan Muslim nomor 2430 dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, wanita terbaik yang pernah ada yaitu Maryam putri Imran dan Khadijah. Kemudian hadis Bukhari nomor 5418 dan Muslim nomor 2431 dari Abu Musa, bahwa Rasulullah bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asyiyah istri Fir'aun. Dan inilah keteladanan dari Maryam binti Imran. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya dari sejak kecil. Yang kedua yaitu rajin dan taat beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Maryam termasuk golongan Al-Qanitin, atau golongan yang taat kepada Allah secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu tabah dan sabar dalam menjalankan amanah Tuhan. Yang keempat yaitu menjaga dan memelihara sholatnya. Yang kelima, yaitu memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah, dengan ketakwaannya, sehingga diberi karomah oleh Allah dengan dikaruniai makanan di mihrabnya. Yang keenam, yaitu selalu menjaga diri dari yang bukan mahramnya. Yang ketujuh, yaitu pandai dalam mendidik anaknya, sehingga anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, rajin beribadah dan berperangai lembut, serta membawa kedamaian. Yang kedelapan, yaitu membenarkan kalimat Allah. Hal ini menunjukkan Maryam memiliki ilmu dan ma'rifat. Maka Maryam termasuk golongan as-siddiqiyah, yaitu wanita yang sempurna dalam ilmu dan amal. Yang kedua adalah Asyiyah binti Musahim. Asyiyah adalah istri Raja Fir'aun di zaman Nabi Musa. Dia menyembunyikan keimanan kepada Allah dari Fir'aun. Namun akhirnya ketahuan. Kemudian Asyiyah ditangkap dan disisa oleh Fir'aun suaminya sendiri. Asyiyah menolak untuk kembali kepada keyakinan Fir'aun dan tetap teguh memegang keimanan kepada Allah. Akhirnya, karena beratnya siksaan, Asyiyah pun berdoa, seperti yang dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang artinya, Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Dan akhirnya Asyiyah pun mengembuskan nafas terakhirnya. Keutamaan dan keteladanan dari Asyiyah antara lain. Yang pertama yaitu, Asyiyah adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah Ta'ala pada zaman Nabi Musa. Yang kedua, yaitu wanita dengan keimanan dan ketakwaan yang tulus dan sangat kuat. Yang ketiga, yaitu wanita yang teguh, kokoh, dan sabar dalam menjalankan keimanan kepada Allah, meskipun hidup tidak bahagia menjadi istri Fir'aun. Yang keempat, yaitu wanita yang rela meninggalkan gemerlap kemewahan dunia demi menaati perintah Allah. Sebagai seorang ratu dari raja yang paling kuat, tetapi Asyiyah hidup sederhana yang tak ada tandingannya. Yang ketiga, yaitu Khadijah binti Huwailid. Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad dan sekaligus istri yang menemani beliau saat diangkat menjadi Rasul dan menemani dakwah Rasulullah sampai beliau meninggal. Keutamaan dan teladan dari Khadijah antara lain yang pertama yaitu Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu beliaulah yang pertama kali sholat bersama Rasulullah. Yang ketiga yaitu Khadijah adalah orang yang selalu membantu dakwah Rasulullah, baik jiwa maupun hartanya. Kekayaan Khadijah pun habis untuk membantu dakwah Rasulullah. Yang keempat yaitu Khadijah adalah istri terbaik pada zaman Nabi, baik dari segi akhlak, kesalehan, keteguhan, perkataan maupun budi pekertinya. Dialah yang meyakinkan dan meneramkan Nabi Muhammad saat Nabi ketakutan setelah menerima wahyu pertama. Yang kelima yaitu Khadijah selalu menjaga harga diri dan kehormatan di saat kehidupan Mekah dipenuhi dengan pesta, foya-foya, dan nyanyian. Wanita yang keempat yaitu Fatimah binti Muhammad. Fatimah adalah putri bungsu dari Nabi Muhammad dan istri dari Ali bin Abu Thalib.
Beberapa keutamaan dan teladan dari Fatimah antara lain. Yang pertama yaitu selalu membela, membantu dan melayani Rasulullah dalam berdakwah, bahkan berani menghardik kaum Quraisy saat ayahnya disakiti, sehingga beliau mendapat gelar Ummu Abiha atau ibu dari ayahnya. Yang kedua yaitu beliau adalah wanita yang taat beragama dan selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga yaitu beliau adalah wanita yang menjaga kehormatan dan harga dirinya. Yang keempat yaitu beliau adalah wanita yang sederhana, sangat penyabar, tegar, dan kuat hatinya. Beliau adalah panutan dan teladan dalam segala hal, baik agama, kesalehan, akhlak, maupun budi pekerti. Bila Maryam, Asyah, dan Hadijah adalah penghulu kaum perempuan di zamannya, maka Fatimah adalah penghulu kaum perempuan di sepanjang zaman. Yang kelima yaitu Syuairah al-Asadiyah atau Ummu Zufar. Beliau adalah wanita berkulit hitam yang berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Dia adalah wanita yang menderita penyakit ayan atau epilepsi. Jika penyakitnya kambuh, maka tanpa disadari auratnya terbuka. Kemudian beliau minta didoakan oleh Rasulullah agar penyakitnya sembuh. Rasul pun berkata, "Jika engkau kuat bersabar, maka engkau akan memperoleh surga. Namun, jika engkau ingin sembuh, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu." Hadis riwayat Bukhari. Maka Syuairah memilih bersabar dan minta didoakan Rasulullah agar tidak terbuka auratnya dan surga balasannya untuknya. Beberapa keutamaan dan keteladanan dari Syuairah antara lain, yang pertama yaitu dialah wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan penuh ketulusan. Yang kedua yaitu dialah wanita yang penuh dengan kesabaran, keyakinan, dan keridhaan terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Yang ketiga yaitu Syuairah lebih mengutamakan balasan akhirat daripada dunia yang fana ini. Yang keenam yaitu Al-Gumaisyah binti Milhan. Beliau adalah ibunda dari Anas bin Malik atau biasa disebut dengan Ummu Sulaim. Rasul sendiri menceritakannya di dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad bahwa Nabi bersabda, "Aku memasuki surga, lalu aku mendengar suara, maka aku bertanya, siapakah ini?" Mereka berkata, "Ini adalah Al-Gumaisyah binti Milhan, Ummu Anas bin Malik." Beberapa keutamaan dan keteladanan dari Ummu Sulaim antara lain, yang pertama yaitu kokoh dalam pendirian dalam memegang agama Islam. Saat dilamar oleh Abu Talhah yang kafir, beliau menolaknya, padahal tak ada wanita yang mampu menolak jika dilamar oleh Abu Talhah. Dan akhirnya Abu Talhah pun masuk Islam. Yang kedua yaitu beliau mempunyai sifat mulia itsar, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri untuk urusan dunia. Sifat itsar lebih dari sekedar berderma, tetapi lebih pada berkorban demi saudara dan begitu kuatnya keyakinan akan janji Allah. Yang ketiga yaitu beliau mempunyai kesabaran yang kuat. Ketika beliau mendapat musibah kematian anaknya, beliau tetap bersabar dan tetap melayani suaminya seperti biasanya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari keutamaan dan keteladanan wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share-nya.